Yusril, diksi etika sekarang banyak dipolitisasi. Bahwa ada yang berdalih mengatakan, oh tidak etis presiden ikut ini. Ya, kadang-kadang soal etis itu begini ya. Minta maaf, saya ini belajar filsafat. Saya ini jadi mengajar mata kuliah juga dulu, namanya itu filsafat hukum ya. Jadi norma itu memang ada macam-macam ya. Yang paling tinggi itu disebut norma etik. Ya. Norma etik itu intinya adalah norma keadilan. Makanya ahli-ahli hukum Islam mengatakan bahwa inti syariah adalah al-adalah, adalah keadilan. Nah, jadi norma keadilan itu sebenarnya adalah norma-norma yang mendasar dalam kehidupan manusia, tidak diciptakan oleh manusia, tidak dinyatakan kapan berlaku, kapan dicabut, tapi dia inherent dengan manusia selama dia itu adalah manusia. Karena itu Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, mengatakan bahwa norma etik itu adalah nicht. Jadi sesuatu yang mesti dan tidak bisa tidak, kecuali mesti demikian. Jangan membunuh, jangan mencuri, nah, jangan merampok, jangan menganiaya. Itu Ten Commandment-nya Nabi Musa di dalam kitab Taurat mengatakan seperti diulang juga oleh Al-Quran. Orang Jawa ada molimo dan segala macam. Itu norma mendasar yang disebut dengan norma moral, dan itu dibahas dalam satu bidang filsafat yang namanya etika. Etika adalah filsafat tentang moral, membicarakan norma-norma fundamental. Jadi norma etik itulah yang mendasari norma hukum. Nah, norma hukum itulah yang mendasari norma-norma lain, norma sopan santun, norma semacam-macam. Kadang-kadang kalau orang tuh bicara etik, ya di sini banyak orang bicara etik. Tapi saya kira bukan seperti itu pemahaman etik dalam konteks ilmu hukum maupun dalam konteks filsafat hukum. Orang bicara etik itu kadang-kadang orang ngomong kurang sopan, ada orang tua dia lewat begitu aja di depannya, orang tua duduk, wah ini orang ini nggak ada etika. Padahal yang dia maksud itu sebenarnya sopan santun, bukan etik yang mendasar itu. Makanya ketika kasusnya Pak Anwar Usman, ya, Pak Jimli menjadi ketua MKMK, Majelis Kehormatan MK. Itu adalah peradilan etik, ya. Dikatakan pelanggaran etik yang serius, lebih daripada sebuah pelanggaran hukum. Padahal tidak, ya. Norma etik hakim itu diperintahkan oleh undang-undang. Norma etik bahwa advokat itu harus merumuskan kode etik. Itu perintah undang-undang. Bahwa KPK itu harus merumuskan kode etik yang dirumuskan oleh Dewan Pengawas, dewasnya KPK. Kalau satu norma diperintahkan oleh sebuah undang-undang, bagaimana kita bisa mengatakan adalah norma yang lebih tinggi daripada konstitusi? Itu nggak ada reasoningnya sama sekali. Jadi kalau orang ini sekarang bicara etik tidak etik, itu lebih banyak bicara dari sudut pandangnya sendiri, pertama. Yang kedua dari sudut kepentingan politiknya sendiri. Nah, ketika nggak suka sama orang, dia bilang nggak etis. Jadi saya sih tidak menganggap bahwa ini bukan satu persoalan etik, ya. Karena sampai hari ini juga tidak ada undang-undang yang memerintahkan kode etik presiden, seperti undang-undang advokat memerintahkan ada kode etik advokat, undang-undang kedokteran mengatakan ada kode etik kedokteran, itu sama sekali nggak ada. Jadi mungkinlah kalau kita mengatakan idealnya, bagusnya ya presiden itu netral, nggak usah kampanye, bagusnya, idealnya. Ya, tapi kalau Anda bicara begitu, kita amandemen dulu UUD 45, kita amandemen dulu undang-undang tentang pemilu. Nah, sekarang ini kita sudah pemilu di depan mata, undang-undangnya ini kok kita bicara yang lain. Nah, itu saya kira.